Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Mesyarah, mahasiswa semester 3 Program Studi Sosiologi Universitas Brawijaya Madura. Di sini, saya akan membuat video mengenai 4 metode perencanaan pembangunan pedesaan. Metode perencanaan pembangunan pedesaan ada 4 tahap, di mana yang pertama itu social map, yang kedua diagram Venn, yang ketiga pola konsumsi atau jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada matrix scoring. Untuk metode yang pertama yaitu social map. Nah, social map ini bertujuan untuk melihat secara umum pola relasi yang ada. Untuk metode social map ini saya akan mewawancarai sebagian dari struktur yang ada di Balai Desa Pademo Barat. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita ikuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Mesyarah. Saya dari Program Studi Sosiologi Universitas Brawijaya Madura. Nah, tujuan saya ke sini yang pertama itu silaturahmi Pak. Yang kedua, saya ingin mewawancarai Bapak terkait untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatannya di Desa Pademo Barat ini. Nama saya Slamet Budi Santoso. Jabatan saya di Desa Pademo Barat itu yaitu sebagai Kepala Dusun Karanggelem, Desa Pademo Barat. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Pak. Ini maksudnya apa? Jadi saya ini memerlukan Bapak untuk wawancara. Nah, di sini Pak, ada 4 metode perencanaan pembangunan pedesaan. Yang pertama itu Pak, social map. Yang kedua, diagram Venn. Yang ketiga, jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, matrix scoring. Nah, untuk metode yang pertama dan yang kedua itu saya membutuhkan Bapak untuk wawancara. Langsung saja ya Pak, masuk ke metode yang pertama yaitu social map. Nah, jadi social map ini Pak tujuannya untuk melihat secara umum pola relasi yang ada. Nah, pola relasi itu hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, langsung saja ya Pak, saya masuk sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak, untuk batas desa itu yang di sebelah mana Pak? Yang sebelah utara ini Desa Pademo Barat berbatasan dengan Desa Murtaci. Terus yang sebelah barat Desa Pademo Barat berbatasan dengan Desa Sumberdangan. Juga berbatasan dengan Desa Turpuk. Kalau di sebelah selatannya bisa berbatasan dengan Desa Cerin, juga Desa Pademo Timur, Desa Bundel masuk juga. Yaitu selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, kalau batas dusunnya itu Pak, yang di sebelah mana? Batas dusun kalau sebelah utara itu batas dusunnya ini yang dibatasi jalan ini dusun Tegalsari. Di Pademo Barat itu ada 7 dusun. Yang pertama ini dusun Tegalsari, yang kedua ini yang berbatasan dengan dusun Tegalsari, dusun Panikin. Dusun Panikin. Di sini di balai desa ini sampai ke sini ini masuk dusun Karanggelem. Dari dusun Karanggelem selatannya lagi dusun Asampitu. Di sebelah timurnya dusun Asampitu itu dusun Mungsapada. Terus di sebelah baratnya dusun Mungsapada, dusun Dharma. Terus yang terakhir dusun Kertek, ini yang dibatasi dengan sungai. Ini aliran sungai. Kalau mengenai jumlah penduduk di Desa Pademo Barat ini seluruhnya ada berapa Pak? Jumlah penduduk Desa Pademo Barat itu sampai dari usia 0 tahun sampai yang ada itu sudah 6.720
6.720 jiwa ya Pak. Jiwa. Untuk jumlah RT dan RW di Desa Pademau Barat ini ada berapa Pak jumlahnya? Untuk RT-nya di Desa Pademau Barat ini ada 26 RT. 26 RT dan RW-nya Pak? 8. Karena ada satu dusun itu ada 2 RW. Apakah di Desa Pademau Barat ini ada sumber mata air Pak? Sumber air gitu? Tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana penduduk di Desa Pademau Barat ini memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Kan di Desa Pademau Barat itu rata-rata mata pencahariannya, pekerjaannya atau sebagai petani. Jadi kalau petani itu setiap musim, seperti musim penghujan, kita akan menghasilkan gabah. Jadi gabah itu disimpan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah musim kemarau, para petani di Desa Pademau Barat ini bercocok tanam tembakau. Jadi dari hasil tembakau itu bisa menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari ini, mengisi kehidupan sehari-harinya. Jadi bercocok tanamnya itu mengikuti alurnya musim. Musim. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pola pemenuhan kebutuhan dalam konsumsi untuk di desa masyarakat di Desa Pademau Barat sendiri? Kalau mengenai pola konsumsi warga kami itu ada macam-macam cara. Yang pertama ya ada memenuhi kebutuhannya itu ke pasar. Ada yang pedagang keliling datang ke rumah-rumah. Ada yang sebagian memang warga kami itu meracang. Jadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya ada yang datang ke rumah warga juga yang kebetulan berjualan kebutuhan sehari-hari di desa kami itu. Sekolah di sini kan pasti ada ya Pak. Nah itu jumlahnya setiap masing-masing seperti SD, SMP, SMA itu ada berapa Pak? Di desa kami itu sarana pendidikan untuk tingkat SD ada 3 SD. Yang pertama SDN Pademau Barat 1, yang kedua SD yang berada di dusun Kanggelem, SDN Pademau Barat 2 yang letaknya ada di dusun Mungsapada. Terus yang ketiga itu SDN Pademau Barat 4, itu ada di dusun Ketek. Jumlahnya dulu memang ada 4, tapi ada penggabungan SD itu SD Pademau Barat 1 dengan 3 dijadikan satu SD yang ada di dusun Kanggelem. Jadi totalnya ada 3 ya? Ada 3. Untuk SMP Pak? Untuk SMP ada 2, yaitu lokasinya di dusun Karanggelem semua, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pademau. Untuk SMA tidak ada. Nah untuk fasilitas kesehatan itu Pak, itu apa ada di Desa Pademau Barat? Ada, tapi cuman Puskesdes, Pusat Kesehatan Masyarakat, yang letaknya di Balai Desa Pademau Barat. Nah untuk pertanyaan terakhir, apakah ada perencanaan pembangunan untuk Desa Pademau Barat sendiri untuk kedepannya gitu Pak? Apakah ada perencanaan? Ya kalau perencanaan pastinya ada. Setiap tahunnya selalu kita ada perencanaan pembangunan seperti sarana dan prasarana, terus BUMDes, terus juga pembangunan kayak simpang tiga untuk usaha kecil, UKM dan sebagainya. Nah dari tadi kan Pak kita sudah membahas wilayah di Desa Pademau Barat. Sekarang masuk ke metode yang kedua, yaitu diagram Venn. Nah saya punya bahan ini Pak, sudah membuatnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari diagram Venn ini apa, tujuan membuat diagram Venn-nya apa. Tujuannya itu Pak untuk mengukur skala prioritas dari adanya masalah yang ada gitu, dari adanya masalah yang muncul gitu. Langsung saja ya Pak, saya akan menanyakan masalah yang paling diprioritaskan, maksudnya yang paling utama, yang paling besar, yang paling penting yang ada di Desa Pademau Barat
sendiri apa Pak masalah yang paling besar? Ya, permasalahan yang ada di Desa Pendungu Barat itu yang utama adalah lapangan pekerjaan, karena di sini sudah terlalu banyak pengangguran, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu pun tidak cuman pendidikan SLTA aja, yang di Pendungu Barat ini mayoritas sudah berpendidikan S1. Jadi tapi kesemuanya itu masih belum dapat pekerjaan sampai saat ini, apalagi pandemi COVID-19 kayak sekarang. Jadi yang permasalahan terbesarnya itu yang ada di Desa Pendunguran ini adalah masalah lapangan pekerjaan. Nah, untuk solusi Pak, pemecahan masalah gitu. Pemecahan masalahnya ini ada dua, yaitu sebagai perempuan dan laki-laki. Untuk solusinya itu gimana Pak terkait permasalahan terbesar itu? Ya, yang pertama itu solusi yang untuk laki-laki di Desa Pendungu Barat ini, satu, diadakan aktivitas seperti Karang Taruna, tapi di dalamnya itu dibentuk struktur organisasi, dan itu pun ya sebagian honor untuk para Karang Taruna, para anggota Karang Taruna ini itu pun tidak seberapa, cuman cukup membantu untuk kebutuhan, dan dananya dianggarkan dari dana desa. Untuk perempuan sendiri Pak? Yang untuk perempuan di sini sudah ada kegiatan UKM, usaha kecil menengah, ya seperti usaha keripik tempe, terus kacang kedelai, terus dan lain sebagainya. Solusi yang kedua untuk yang laki-laki ini di Desa Pendungu Barat juga ada semacam perpustakaan desa. Itu tidak laki-laki aja, laki-laki dan perempuan. Jadi bisa ngambil petugas yang ada di perpustakaan itu dari warga desa kami yang belum bekerja. Itu pun mendapatkan honor. Untuk yang perempuan Pak? Sama, yang perempuan itu ada juga yang bekerja di perpustakaan desa. Terus solusi yang ketiga itu ambil tenaga kerja juga dari yang laki-laki itu, karena di sini mau membentuk BUMDes yang di dalamnya BUMDes itu bergerak di bidang gedung serbaguna. Jadi tenaga yang diambil para karyawannya itu juga dari warga desa yang tidak bekerja. Untuk yang perempuan apakah sama? Sama, cuma laki-laki dan perempuan. Yang keempat itu solusi kita itu kan di desa itu tiap tahunnya ada proyek desa. Jadi para pengangguran itu yang belum bekerja itu kita rekrut untuk kerja padat karya. Untuk yang kelima, pemecahan masalah di sini, kami sebagai kepala dusun juga mengadakan semacam pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini bermacam-macam. Satu, pembuatan gerabah. Dua, pembuatan songkok tradisional atau odeng, yang pemasarannya sudah sampai ke luar kota kalau odeng ini, dan karyawannya pun di sini sudah banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya sudah diberi kesempatan untuk wawancara langsung dengan Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pedesaan ini. Saya mohon pamit. Terima kasih. Untuk metode yang ketiga dan yang keempat, sekarang saya sedang bersama masyarakat di Desa Pendungu Barat. Tenang saja, kita
tetap patuhi protokol kok menggunakan masker. Langsung saja, yuk kita. Assalamualaikum ibu-ibu. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Mesaro. Saya dari program studi sosiologi Universitas Sriwijaya Madura. Di sini maksud dan tujuan saya mengumpulkan ibu-ibu untuk dijadikan responden untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pedesaan. Nah, di sini langsung saja ya. Saya mempunyai ini namanya pola konsumsi atau jaring-jaring makanan. Nah, tujuan dari pola konsumsi ini yaitu ingin mengetahui bagaimana penduduk bisa mengakses pemenuhan kebutuhan yang paling utama. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu di sini. Pada saat pandemi atau sebelum pandemi, yang paling penting atau yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan hidup itu di sini yang mana, Bu? Nah, bisa dimulai dari Ibu dulu. Ibu akan memilih yang mana yang paling utama dari gambar ini? Saya memilih air karena air untuk kebutuhan, terutama kebutuhan minum. Kebutuhan pertama adalah untuk minum, untuk cuci, untuk mandi, untuk memasak. Karena air adalah kebutuhan pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi gambar yang ada di sini ini mayoritas dibutuhkan oleh ibu-ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kebutuhan ibu selalu terpenuhi dari masa sekarang hingga nanti. Nah, untuk metode yang keempat ini atau yang terakhir adalah matriks scoring ibu. Tabel ini kan ada nomor, nama kebutuhan, pokok, dan ranking. Ranking di sini maksudnya ibu, saya mempunyai angka 1 sampai 10. Nah, angka 10 itu menunjukkan bahwa kebutuhan pokoknya ini tuh penting gitu. Pokoknya angka yang tinggi tuh penting gitu. Langsung saja, itu yang nomor 1 ikan laut. Saya akan menanyakan kepada ibu, ikan laut itu cocoknya dikasih angka berapa? Dikasih angka 7. Baik. Nah, untuk tahu dan tempe itu 6. Untuk gulanya 5. Beras ibu 10. Baju 8. Ternyata dari kebutuhan pokok yang sudah saya tulis ini, menurut ibu-ibu ada yang tidak penting dan ada yang tidak terlalu penting dan sangat penting sekali. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga segala kebutuhan pokok ibu-ibu di sini senantiasa terpenuhi, baik itu dari masa pandemi ini sampai nantinya. Amin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.